Setelah diberi wejangan panjang lebar oleh Ki Juru Mertani, pada keesokan siang harinya, Tumenggung Surodipo dipanggil untuk menghadap Sang Senopati dan Ki Juru Mertani di balai pengadepan. Sang Tumenggung muda ini pun kini menghaturkan sembah hormatnya kepada dua orang petinggi Mataram setelah dipersilakan masuk untuk menghadap. Surodipo, aku mempunyai tugas khusus untukmu, ucap Sang Senopati membuka pembicaraannya. Gerangan tugas apakah yang harus hamba laksanakan, Gusti? Tanya Tumenggung Surodipo. Sang Senopati tidak langsung menjawab. Ia kemudian melirik sebentar pada Ki Juru Mertani, lalu barulah ia menjawab dengan tenang. Tadi pagi, aku menerima kedatangan utusan dari Kademangan di Jatiwalu di kaki Gunung Lawu. Kademangan Jatiwalu di kaki Gunung Lawu, Gusti? Bukankah itu jauh sekali dari wilayah Mataram? Gumam Tumenggung Surodipo yang bertanya dalam hatinya, namun sengaja tidak ia ungkapkan. Aku tahu kamu keheranan, Tumenggung Surodipo. Perasaan heran itu jugalah yang aku tanyakan kepada utusan itu. Mengapa mereka sampai jauh-jauh datang ke Mataram ini? Lanjut Sang Senopati. Dan ternyata kademangan-kademangan di sekitar kaki Gunung Lawu itu sedang dilanda suatu malapetaka yang sangat aneh dan banyak memakan korban, Surodipo. Mereka sudah mencoba untuk melaporkan hal ini kepada pihak Pajang. Bahkan mereka langsung ke kota raja untuk melaporkannya kepada Sultan yang baru. Namun ternyata laporan mereka selalu diabaikan. Pihak Pajang tidak pernah menggubris laporan mereka. Menurut jawaban yang diberikan oleh pihak Pajang, bahwa kini mereka sedang sibuk untuk bersiap-siap menyerbu Mataram sebagai pembalasan kekalahan mereka tempo hari di Prambanan. Jelas Sang Senopati. Ampun Gusti, kalau boleh hamba tahu, malapetaka apakah yang sedang melanda kademangan-kademangan di sekitar Gunung Lawu tersebut, Gusti? Tanya Tumenggung Surodipo setelah ia menjurah hormat. Banyak para pemuda-pemuda yang tiba-tiba saja menghilang di kademangan-kademangan di sekitar Gunung Lawu tersebut, Ger. Sebenarnya hal tersebut sudah terjadi sejak zaman dulu kala. Para penduduk menganggap hal tersebut sebagai tumbal untuk keselamatan dan juga kemakmuran desa mereka. Namun, 1 tahun belakangan ini, kejadian penculikan para pemuda itu semakin sering terjadi. Banyak sekali pemuda yang menghilang selama 1 tahun belakangan ini. Dan kejadian-kejadian itu ternyata membuat resah para penduduk di sana. Mereka mempercayai bahwa para pemuda itu telah diculik oleh Mbau Rekso di puncak Gunung Lawu. Paper Ki Juru Mertani. Hamba baru mendengar hal yang sangat aneh dan mengerikan ini, Gusti. Gumam Tumenggung Surodipo. Kademangan Jatiwalu dan kademangan-kademangan lainnya di kaki Gunung Lawu memang bukan wilayah Mataram. Namun, kita wajib membantu mereka. Selain menolong mereka yang sedang kesusahan, kademangan-kademangan di Gunung Lawu ini juga sangat penting bagi kita. Jika suatu saat Mataram akan menyerbu wilayah-wilayah Brangwetan untuk melebarkan sayap kekuasaannya, kelak mereka akan membalas budi dengan membantu kita. Dan kademangan-kademangan itu akan menjadi pintu masuk bagi Mataram untuk menyerbu Brangwetan, terutama ke Madiun. Jelas Ki Juru Mertani.
Maka dari itu Suratipo, aku perintahkan kamu untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah di sana. Pergilah ke Kademangan Jatiwalu Suratipo, perintah sang Senopati. Sendika dawuh Gusti, jawab Tumenggung Suratipo sembari mengaturkan sembahnya. Ger, kamu boleh membawa orang pilihanmu untuk membantu tugasmu, tetapi jangan banyak-banyak. Bawa saja 2 orang lurah tamtomo pilihan dari kesatuan prajuritmu. Selain yang Linue, pilihlah mereka yang masih muda dan berjaga, serta berparas tampan dan gagah, tambah Ki Jurumertani. Sendika dawuh Gusti, hamba akan memilih Ki Lurah Suratono dan juga Ki Lurah Wiryo Pranoto untuk membantu hamba. Hamba akan berangkat saat ini juga Gusti, pamit Tumenggung Suratipo yang langsung mengerti dengan maksud Ki Jurumertani. Adapun kedua lurah muda itu akan Suratipo jadikan sebagai pancingan untuk menyelidiki kasus ini. Lakukan semuanya dengan hati-hati Suratipo. Jangan sampai tercium, apalagi menimbulkan kecurigaan dari pihak Pajang, peringat sang Senopati. Sendika dawuh Gusti, pamit Tumenggung Suratipo. Setelah itu, pada suatu pagi yang cerah di desa Jatiwalu yang terletak di kaki Gunung Lawu, kabut pagi mulai memudar dan cahaya mentari kini mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur. Burung-burung beterbangan ke sana kemari sambil berkicau riang meriuhkan suasana, seiring dengan mulai ramainya orang-orang yang keluar dari rumahnya dan berhilir mudik untuk memulai kegiatannya sehari-hari. Kejadian menghilangnya beberapa orang pemuda yang masih berjaga secara misterius di desa Jatiwalu dan juga desa-desa di sekitarnya rupanya tidak terlalu mengganggu kegiatan perekonomian mereka, karena bagaimanapun mereka tetap membutuhkan uang untuk bertahan hidup setelah kehidupan mereka terganggu ketika terjadi perang besar antara Mataram dengan Pajang sekitar 1 tahun yang lalu. Di pasar Jatiwalu yang sedang ramai-ramainya itu, Suratipo bersama dengan 2 orang lurah tamtomo pilihannya, yaitu Suronoto dan Wiryo Pranoto yang memakai pakaian seperti rakyat biasa, kini memasuki wilayah pasar di dekat alun-alun desa. Suro, dan kamu juga Wiro, kalian lihat-lihatlah keadaan di sekitar. Perhatikan apakah ada orang-orang yang ada di pasar ini yang masih berusia muda seumuran kalian, yang bisa kalian perkirakan bahwa mereka belum menikah. Baik Kakang, angguk Suro dan Wiryo yang tidak memanggil Suratipo atasannya itu dengan sebutan Gusti karena mereka memang masih sedang menyamar. Aku akan menunggu kalian di warung itu. Kalau sudah selesai, susul aku ke warung, pungkas Suratipo. Pada saat itu, tiba-tiba suasana di pasar itu menjadi riuh dan kacau balau. Keributan terjadi ketika seorang pedagang kambing berteriak, "Maling! Maling!" Ia berteriak kencang sambil mengacungkan joloknya pada seorang pria yang berpakaian serba hitam yang wajahnya tidak terlihat jelas karena mengenakan topi caping butut yang menutupi wajahnya. Sontak, orang-orang yang sedang berada di pasar itu, terutama para laki-laki, langsung mengejar maling kambing tersebut sambil berteriak-teriak. Sebenarnya kecepatan lari si maling lumayan juga, namun karena ia telah dikepung dari hampir segala sisi, ia pun kini menjadi panik. Dan pada saat itulah ia melihat Wiryo dan Suro yang sedang berjalan sambil melihat-lihat keadaan di pasar. Ia pun kemudian berlari menghampiri mereka dan memberikan ikat kambingnya kepada Wiryo Pranoto. Tentu saja hal itu langsung menyulut kesalahpahaman para warga. Mereka pun langsung mengepung Wiryo dan Suro.
Wiryo dan Suro yang memang bukan lurah terbaik yang dimiliki oleh kesatuan prajurit di bawah Katumenggungan Suratiban. Suratibo sengaja memilih 2 orang lurah muda yang masih berjaga serta masih hijau alias masih lugu untuk memancing pelaku penculikan para pemuda di sekitar Gunung Lawu. Maka dengan lugunya Wiryo menerima tali gekang kambing itu. Sekonyong-konyong ia dan temannya kini sudah dikepung oleh ratusan warga. Maka kini tidak ada jalan lain. Mereka berdua pun melepaskan tali gekang kambing itu dari pegangannya lalu mengambil langkah 1000. Namun nasib mereka tidak bisa melarikan diri karena terburu dikepung oleh para warga yang siap untuk mencincang mereka. Tamatlah riwayat kita, Suro, keluh Wiryo Pranoto. Sial, daripada mati konyol begini, mendingan kita mati sebagai prajurit waktu 1 tahun yang lalu kita berperang dengan pasukan Bajang, timpal Suronoto. Bagaimana kalau kita lawan saja? Tanya Wiryo. Jangan, kita nanti bisa kena hukuman dari Gusti Tumenggung, sahut Suro yang memang mereka pasti akan mendapat hukuman yang berat dari Tumenggung Suratibo kalau sampai mereka mengacaukan misi yang sedang mereka emban. Pada saat keadaan kritis seperti itu, tiba-tiba sesosok pria berkelebat melerai para warga yang sedang mengamuk itu. Tunggu, lepaskan 2 pemuda ini. Kambing itu sudah kembali kepada para pemiliknya. Jangan ikut campur. Kowe mau membela 2 orang maling ini, hardi seorang pria sambil menghunus goloknya. Aku tidak membela perbuatan mereka, tetapi aku membela nyawa mereka. 1 nyawa manusia jauh lebih berharga daripada nyawa ribuan ekor kambing. Meskipun kambing itu terbuat dari emas sekalipun, tegas Suratibo. Merasa mendapat angin karena dibela oleh atasannya, Wiryo langsung berlagak. Ia kembali membuka mulutnya sambil menunjuk-nunjuk para warga. Orang-orang ini harus diberi pelajaran. Beraninya main kroyok saja. Dikiranya aku ini tikus apa? Warga yang masih belum menerima ucapan dari Suratibo, emosinya kembali tersulut oleh ucapan Wiryo. Pokoknya sing jenenge maling kudu dienteni, termasuk sing belo. Ya, bener. Biar orang yang punya niat untuk jadi maling jadi kapok semua, sahut yang lainnya. Ya, siapapun yang bikin onar di pasar ini harus kita habisi. Singkat mereka, geram sang mandor pasar itu. Tunggu dulu. Enak saja menuduh orang maling. Temanku ini hanya menerima tali dari seseorang yang sedang berlari. Elah dalah, di ujung tali itu ada kambing. Nah, si kambing itulah yang sebenarnya mengikuti kami, ungkap Suronoto. Iya, betul itu, betul. Makanya jangan suka gegabah, timpal Wiryo sambil berkaca pinggang. Pada saat itu, tiba-tiba suara paro seorang pria parubaya yang tidak lain adalah sang penjual kambing itu kini datang menghampiri mereka. Lihat, kambingku jadi ayan lantaran kaget. Padahal kambing ini sudah aku jual pada Pak Karto, tetapi sekarang jadi gagal gara-gara ulah kalian. Aku jadi rugi tahu, bentak si penjual kambing itu dengan sangat keras. Ya, kamu betul. Kalau begitu, kalian harus ganti rugi, timpal si mandor pasar. Ganti rugi, sahut Suronoto dan Wiryo berbarengan sambil saling menatap. Ganti rugi apa? Tanya mereka berdua dengan mata yang melongo. Malah nantangin kamu. Ayo diganti, bentak si mandor. Sementara Suronoto dan Wiryo saling adu mulut dengan si penjual kambing dan juga mandor pasar itu. Suratibo terus terdiam sedari tadi
semenjak ia melerai para warga yang nyaris mengeroyok dua bawahannya. Ia merasakan suatu perasaan aneh. Satu hembusan angin dingin yang amat lembut bertiup sepoi-sepoi diiringi dengan harum kembang setaman dan suara gamelan dari jauh yang sayup-sayup membawakan lagu yang sangat lembut. Suara gamelan itu kian mengeras seiring dengan semakin derasnya angin dingin yang bertiup menghamparkan aroma kembang setaman. Ketika itu, tiba-tiba ada seorang wanita yang berpakaian serba ungu bak seorang putri keraton dengan diiringi oleh dua orang gadis. Sekonyong-konyong semua orang yang ada di sana bak terhipnotis, baik Suronoto, Wiryo Pranoto, dan juga para warga yang hendak mengeroyok mereka, kini terdiam mematung, terkesima oleh kecantikan perempuan yang berbaju ungu yang baru saja datang tersebut. Hanya Surodipo lah kini seorang yang tetap bisa menguasai dirinya dan mengawasi semua gerak-gerik pendatang yang misterius itu. Mereka kemudian mendatangi si penjual kambing dengan mengembangkan senyuman yang sangat indah, dan wanita itu kemudian berkata, "Berapa harga kambing ini, Ki?" tanya perempuan itu dengan lembut dan suara yang amat merdu. Penjual kambing yang usianya barangkali sudah lebih dari setengah abad itu kini amat terpesona hingga terkesima oleh kecantikan perempuan yang berbaju ungu tersebut, sehingga ia pun kini sampai tidak sanggup untuk menjawab si perempuan. Perempuan itu kini tersenyum dan memperlihatkan deretan giginya yang rapih dan putih. Perempuan misterius yang berbaju serba ungu itu kini melirik pada gadis di sebelahnya. Si gadis pun kini mengangguk paham dan kemudian mengambil sekantong uang dan memberikannya pada si penjual kambing. Suara nyaring berdenjing pun kini menggema di pasar yang tiba-tiba saja menjadi sunyi tersebut. Dengan mata yang melotot, si penjual kambing kemudian membuka kantong tersebut, dan ternyata kantong itu dipenuhi oleh kepingan uang emas. Sampai-sampai kepingan emas itu jatuh berceceran saking banyaknya isi buntelan kantong itu. Semua orang yang menyaksikannya kini terkejut melihatnya, termasuk Surodipo. Hanya saja sang Elang Mataram ini selain terkejut, ia juga jadi merasa aneh serta penasaran karena si perempuan itu tiba-tiba memberikan uang yang sangat banyak pada si penjual kambing yang galak tersebut. Perempuan itu kemudian melirik sambil melemparkan senyum yang teramat manis kepada Surodipo. Namun Surodipo tidak mengacuhkannya. Ia kemudian berjalan meninggalkan perempuan itu, lalu melepas tali kekang kudanya yang bernama Kiai Wirotoro, dan kemudian ia pun menuntun kuda itu meninggalkan pasar. Perempuan itu terus tersenyum manis menatap ke arah kepergian pria yang berparas tampan dan gagah tersebut, sampai tiba-tiba terdengar suara berdeham. Perempuan cantik itu pun kemudian melirik pada Wiryo, orang yang baru saja berdeham, sehingga membuyarkan lamunannya akan ketampanan dan juga kegagahan Surodipo. "Dia itu Kang Masku," ucap Wiryo sambil cengengesan. "Ya, namanya Surodipo," tambah Suronoto yang juga sembari cengengesan. Perempuan cantik yang berbaju serba ungu ini kemudian mengangguk-angguk, dan ia pun melirik lagi sebentar ke arah kepergian Surodipo. Sekejap kemudian ia menoleh pada Wiryo dan Suronoto. "Tolong antarkan kambing ini ke tepi hutan larangan," ucapnya sambil tersenyum manis dengan suara yang aduhai. Iya, baik-baik," sahut Wiryo dan Suronoto bebarengan sambil cengengesan. Jantung mereka pun kini serasa mau copot mendapati senyuman manis dan juga mendengar suara merdu dari perempuan yang berbaju ungu tersebut. Perempuan yang berbaju ungu itu mengangguk, kemudian membalikkan badannya dan berjalan ke arah utara, meninggalkan pasar tersebut dengan diiringi oleh dua orang pengiringnya. Wiryo dan Suronoto pun
kini terbengong-bengong menatap ke arah kepergian perempuan tersebut. "Ayune," desah Wiryo sambil melamunkan yang tidak-tidak. "Heh!" Suara parau dan serak seorang pria parubaya tiba-tiba mengagetkan dan membangunkan mereka dari lamunannya. Rupanya ia itu adalah si penjual kambing. "Jangan melamun saja kowe. Cepat antarkan kambing ini sama yang punya. Sana, ke tepi hutan larangan," bentak si penjual kambing itu sambil memberikan tali ke kang kambingnya. "Jangan ngimpi kalian. Kalian tidak bakalan dapat wanita-wanita cantik itu," ejek si penjual kambing itu sambil berlalu. Hutan larangan itu letaknya di mana?" tanya Wiryo dengan berteriak. "Kalian terus saja ke utara dari desa ini. Kalian nanti akan memasuki hutan. Semakin dalam semakin lebat. Itulah hutan larangan di kaki Gunung Lawu ini," jawab si mandor pasar sambil berlalu meninggalkan Wiryo dan Suro. "Bagaimana ini? Gusti Tumenggung juga sudah meninggalkan kita sekarang?" tanya Suro. "Ya sudah, kita antarkan dulu kambing ini ke hutan larangan. Setelah itu, baru kita lakukan lagi tugas kita," sahut Wiryo. Mereka berdua pun kini melangkah meninggalkan pasar itu menuju ke arah utara. Dan benar saja, sebelah utara desa tersebut terdapat sebuah hutan. Semakin dalam kaki Suro dan Wiryo melangkah, semakin lebatlah hutan tersebut. Saking lebatnya, sampai-sampai suasana di sana sangat gelap, padahal hari itu masih siang. Angin deras yang dingin kini terus bertiup kencang menegangkan bulu kuduk kedua pemuda itu. Kambing yang mereka bawa pun juga terus mengembik karena gelisah dan terus berontak hendak melarikan diri, sehingga Wiryo dan Suronoto pun kewalahan menahannya. Akhirnya, karena penasarannya semakin tidak enak, Suro pun kini menghentikan langkahnya. "Tidak ada apa-apa di sini. Cuma ada pohon-pohon besar dan semak belukar," keluh pemuda itu sambil melihat ke sekelilingnya. Wiryo tidak langsung menjawab. Dia pun sama bingungnya dengan Suronoto. Selain sama-sama merasakan perasaan yang tidak enak, tiba-tiba saja matanya melihat ada seorang kakek tua penebang kayu yang melangkah di sebelah utara tempat mereka berada, lalu kemudian duduk di atas sebongkah batu. "Lihat, ada orang di sana." Suro pun kini memasang matanya tajam-tajam ke arah yang ditunjukkan oleh Wiryo. "Sebaiknya kita bertanya dulu pada orang itu. Ayo," ajak Wiryo. "Ayo," angguk Suro menyetujui ide dari kawannya tersebut. Tetapi baru saja mereka mau melangkah menghampiri kakek itu, tiba-tiba dari belakang mereka muncul seorang nenek-nenek yang berjubah serba putih yang entah bagaimana tiba-tiba saja muncul di sana. Nenek itu pun kemudian memanggil Wiryo dan Suronoto. "Hei anak muda," panggil nenek itu. Wiryo dan Suro pun terkejut mendengar suara panggilan dari seorang nenek di belakang mereka. Ketika kedua pemuda ini membalikkan badan mereka lalu menatap si nenek dengan keheranan, Wiryo kemudian menatap pada Suro untuk meminta saran. Suro hanya mengangguk perlahan sembari matanya terus memperhatikan nenek tersebut. Maka kini Wiryo memberanikan diri untuk menyapa nenek itu. "Kula nuwun, apakah ini hutan larangan namanya, Nek?" tanya Wiryo. Si nenek yang bertubuh tinggi kurus dan bungkuk itu mengedruk-ngedrukkan tongkat bututnya ke bumi sambil berdecik. Kemudian dengan matanya yang sipit namun memancarkan tatapan yang sangat tajam, ia pun kemudian menjawab. "Jangan banyak tanya. Ayo cepat ikut aku." Si nenek yang tampangnya amat mengerikan itu kemudian melangkah menuju ke arah timur, di mana
terletak dua buah pohon beringin kembar raksasa yang sudah sangat tua. "Jangan sekali-kali kalian berpaling atau menoleh ke belakang," perintah nenek itu. Aneh bin ajaib, Wiryo dan Suro seolah seperti terhipnotis oleh ucapan dari nenek tersebut. Mereka seolah tidak bisa berpikir lain selain mengikuti perintah dari nenek tersebut. Mereka berdua pun kini mengikuti nenek itu menuju ke beringin kembar yang nampak sangat angker itu dengan menuntun kambing yang telah mereka bawa. Si kakek pencari kayu bakar yang sedang mengasuh di atas sebuah batu menjadi terkejut ketika melihat ada dua orang pemuda yang berjalan mengikuti seorang nenek yang berjubah serba putih menuju ke arah beringin kembar yang sangat angker dan sudah ditandai oleh para warga sekitar dengan membuat pelinggih atau tempat sesaji agar jangan sampai ada seorang pun yang berani mendekatinya, apalagi sampai melewatinya. Baru saja ia hendak berteriak agar dua pemuda itu jangan sampai memasuki gerbang beringin kembar itu, tiba-tiba saja si nenek dan dua orang pemuda itu menghilang seolah terhisap ke dalam gerbang beringin kembar tersebut. Si kakek kini amat terkejut sampai terjatuh dari duduknya. Ia lalu hanya bisa mendesah penuh penyesalan. Dua orang lagi pemuda yang tidak akan pernah kembali ke dunia ini. Ia pun kemudian membawa seluruh kayu bakar bawaannya, kemudian berlari ketakutan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Suro Tipo yang menunggu Wiryo dan Suro di batas desa mulai gelisah karena dua orang prajuritnya itu tidak juga datang. Kemana dua orang itu? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada mereka, tanyanya dalam hati. Apakah aku salah memilih orang untuk menyertaiku karena mereka masih terlalu hijau dan kurang pengalaman? Suro Tipo memang tahu kalau Wiryo dan Suro diminta untuk mengantarkan kambing yang disangkakan telah dicuri oleh mereka ke hutan larangan. Tadinya Suro Tipo berpikir kalau kedua bawahannya itu akan menolak karena mereka kini sedang dalam bertugas. Tetapi ternyata mereka malah menuruti permintaan itu. Suro Tipo kini menjadi mangkel hatinya karena kedua bawahannya itu masih terlalu polos sehingga bisa saja mereka mengabaikan tugas mereka. Ia juga masih marah karena mereka telah lalai hingga bisa dikira maling kambing dan terlibat urusan konyol seperti itu. Tadinya ia mau menegur keras mereka, tetapi ternyata mereka kini belum juga kunjung kembali. Maka Suro Tipo menjadi gelisah karena mengkhawatirkan keselamatan mereka. Setelah berpikir sejenak, Suro Tipo pun kini menaiki punggung kudanya dan memacu kudanya ke arah utara meninggalkan desa itu. Aku dengar mereka tadi disuruh untuk mengantarkan kambing ke hutan larangan. Semoga aku masih bisa menemui mereka di sana, batin Suro Tipo. Ketika ia mulai memasuki hutan larangan, ia berpapasan dengan seorang kakek tua yang membawa kayu bakar dengan berlari. Kulon won ki, sapa Suro Tipo pada si kakek sambil turun dari punggung kudanya. Si kakek itu pun kemudian menghentikan larinya dan menatap Suro Tipo dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan ketakutan. Ada apa Ki? Tanya Suro Tipo yang mafhum kalau si kakek itu sedang ketakutan. Jangan takut Ki, saya bukan hantu. Soalnya tadi ada yang masuk ke hutan lalu menghilang ketika mereka memasuki gerbang beringin kembar. Mereka pasti bangsa demit, jelas si kakek dengan ketakutan sambil bergidik ngeri. Apakah mereka dua orang pemuda Ki? Yang satu berpakaian coklat dan yang satunya lagi berpakaian abu-abu,
Tanya Suratipo. Ya, dua orang pemuda itu mengikuti seorang nenek-nenek bungkuk yang berjubah putih. Lalu mereka tiba-tiba menghilang setelah melewati beringin kembar tua itu. Suratipo mengangguk-angguk. Terima kasih, Ki, ucapnya. Kemudian ia menuntun kudanya dan melangkah menuju ke arah beringin kembar itu. Le, jangan ke sana. Di sana angker dan berbahaya. Suratipo pun kini menghentikan langkahnya lalu menoleh pada kakek itu. Kedua pemuda itu adalah teman saya, Ki. Saya khawatir mereka dalam bahaya. Monggo, nyun parang, Ki, pungkasnya sambil kembali melangkah menuntun kudanya. Kakek itu kini hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Halah, dikasih tahu kok ngeyel, gerutunya sambil menatap terus punggung Suratipo.